Kalau kita lagi jikiran di tempat yang wangi, santai kita. Coba suruh jikiran tempat sampah, ngambur jancu-janculan itu pasti. Nah gitu aja gambarannya. Jangan lupa subscribe. Kalau kalian lupa subscribe, Pipi Slim Ketelan buat kalian hadir. Satu lagi, karena Aki udah di dunia klene atau spiritual sangat keren dah. Mau tanya sifatnya pribadi nih, pribadi. Jadi aku kenal keris itu semenjak SMP kelas 3 dan kebetulan kelas 3 itu udah teman-temanku pada ini sepuh-sepuh semua ini. Jadi kalau teman-teman suka motor, aku malah pilih sama orang-orang yang memang udah apa ya, dituakan lah di kampung itu. Dia banyak santrinya, muridnya gitu. Tapi di sana itu di kampungku kalau istilah di sana belajar kebatinan. Tapi aku tahu kebatinan ternyata kejawen sih. Islam kejawen itu. Jadi nggak lepas dari Al-Quran tetap. Jadi sampai temanku bilang, kamu kumpul sama kita gitu kan. Akhirnya sampai pacaran aja enggak loh. Pacaran. Jadi aku penakut tapi suka ritual sama temen, sampai sarung itu diikat. Kalau temenku lari kan tahu kan. Jadi sampai sekarang selalu aku ketemu orang-orang spiritual, contohnya kayak Gus Solepati, Boyo Panjenengan. Jadi memang ditemukan kayak itu. Apa itu memang garis apa itu namanya ya? Sering kali itu. Jadi kalau kita berbicara kebatinan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan metafisika, Bos. Kebatinan adalah aliran. Nah, seperti tadi Gus Hani bilang, kebatinan dari Jawa apa namanya? Kejawen. Ya. Nah, jadi nggak hanya di Kejawen aja, dia beberapa golongan agama pun ada yang memperdalam ilmu kebatinan tersebut, tetapi ilmu kebatinan tidak ada hubungannya dengan klinik. Tidak ada klinik itu nggak ada hubungannya, gitu. Kayak misalkan ini kepercayaan, misalkan Muslim atau apapun agamanya, tetap kalaupun ada misalkan orang meninggal atau selamatan, ada bubur merah, bubur putih, kopi pahit, kopi manis, nah itu kan kepercayaan. Nah itulah yang digunakan, itulah yang masih ditanamkan sampai sekarang. Jadi itu aliran dari berbagai macam kepercayaan agama-agama tertentu. Kalau metafisik sendiri, ya metafisik kan dari meta dan fisik. Sebenarnya sesuatu yang di luar akal logika manusia. Sebenarnya itu hal yang simpel di dalam ilmu psikologi ya. Kenapa? Karena itu kan main pola pikir, pola batin, bukan kebatinan, tetapi pola pikir, pola batin. Pola pikir dari sesuatu yang kesannya kok nggak masuk akal, tapi bisa terjadi. Nah, makanya dengan cara seperti apa? Doa, lelaku. Bahkan orang mungkin percaya orang pintar nih punya kekuatan supranatural. Sebenarnya nggak begitu. Kalaupun ada kekuatan supranatural yang dimainkan, bisa jadi itu entertain atau hiburannya. Terus kedua juga tidak mungkin semerta-merta bisa digunakan berkali-kali. Paham nggak? Misalkan dia atraksi api, nginin api. Ilmu benernya ada tapi nggak bisa dipraktekin sehari-hari. Dia keluar hanya sekali aja. Kalau sudah berulang kali itu udah hiburan. Takabur dah kalau bisa ya. Bukan takabur maksudnya. Kalau takabur dia menantang, dia menggunakan ilmu itu. Gitu. Kalau itu buat hiburan ya, dari sekian banyak yang ada di dunia entertain, semua hiburan maksudnya. Kenapa? Kita menonton, kita disajikan dengan tontonan tersebut. Tergantung pola pikir ya. Kalau misalnya orang pola pikirnya ini pembodohan, ya dia nggak ngerti
kemana ini yang dia tonton ini maknanya kemana gitu. Jangan hanya ngelihat atraksinya, tapi nggak melihat edukasi yang ditanamkan. Ya, benar. Seperti itu. Jadi aku pernah nih mungkin jalan yang sesat mungkin ya. Aku kan kenal seseorang nih, dari dia nggak pernah ngobatin, nggak nolong orang, tapi dia cukup pandai menurutku, Chinese. Jadi aku bawa dari Madura, namanya kan Poteka. Poteka itu ilmu yang tanpa wirid, tanpa amalan, jadi pakai batin. Dulu, jadi aku belajarnya udah lama. Guru saya udah meninggal nih, karena rame-rame pandemi itu, bulan Juli. Jadi aku kenal sama Chinese ini di Surabaya, dia pakai sugesti. Nah, ritualnya dia selalu pakai arak beras tutup merah. Arak beras? Arak beras tutup merah kan Merah. gampang didapatin tuh di toko jamu atau toko obat tuh ada tuh. Jadi tiap ngobrol sama beliau selalu minum. Aku coba, wah keras nih. Kan alkohol 40 lebih tuh ya. Akhirnya dia bilang, aku minum kayak gini supaya antara otak dan hati itu balan. Kita menghilangkan pikiran pakai minuman katanya ya. Berarti ritual nih orang ini ya. Terus aku suruh coba zaman pakai itu 3D, kalau temen sini bilang yang campuran tuh ada 3 macam minuman tuh. Aku berdua kuat sama dia. Tapi suruh coba di rumah satu setel itu ambil rasakan, nanti suara hati akan muncul katanya. Lama-lama ini gila aku nanti. Mabuk-mabuk sendiri kan di rumah. Akhirnya aku, gak bener nih. Akhirnya aku bikin duduk lah. Kan sama tuh, kita meditasi, wirid, kan menghilangkan ini kepala toh. Jadi nggak mikir apa-apa, baru kita ke titik fokus kan. Oh, itu aja daripada mabok. Makanya kan aliran atau kepercayaan segitu kan seperti itu, tergantung lagi dari individu, ya kan. Memang mungkin caranya dia menggunakan minuman jatuhnya ya jelas haram, karena kulu muskirin haram, barang yang memabukkan itu haram. Tapi ada sisi positif yang ditanamkan pada saat kamu minum, kamu bisa menghilangkan hawa nafsu mungkin, misalkan menghilangkan pikiran-pikiran yang nggak tentu untuk menitik beratkan satu keyakinan. Nah, kalau hal seperti itu ambigu buat saya. Ambigu. Kenapa? Ya timbulnya keraguan-keraguan dong. Satu sisi itu jelas haram, tapi satu sisi lagi itu ada benernya yang disampaikan. Cuman kita harus melihat secara global. Sama halnya kayak gini. Misalkan kita di hutan nih, jelas babi haram. Tapi hanya karena ada babi, ya kita diperbolehkan untuk mengkonsumsi babi. Karena apa? Tidak ada makanan yang bisa kita konsumsi, kecuali ada babi, ada burung, ya kita wajib memilih burung gitu daripada babi. Kan pengecualian gitu, tidak disamaratakan. Nah, kalau tadi dibilangnya dengan ini sih pola pikir saya, kalau beras merah tutup botol itu istilahnya arak beras itu berarti kan banyak di mana-mana ya kan. Nah, gue sendiri bilang duduk aja kita bisa bermeditasi, bisa zikir sama. Nah, makanya kalau yang lebih mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya lakukan yang terbaik itu. Yang terbaik daripada timbulnya keraguan-keraguan yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau masih ada alternatif lain, ya lebih baik kita duduk. Ambil duduk zikir, ya kan? Terus sama-sama mencari ketenangan di situ. Ya, walaupun endingnya itu positif. Tetap pilih yang halal lah. Beda kalau ada pengecualian, kita di tengah hutan, nggak ada makanan yang bisa kita temukan adanya babi, ya itu pengecualian. Tapi nggak setiap waktu kita menangkap babi karena memang untuk konsumsi kita, toh biar kita kuat kan untuk melakukan perjalanan kembali. Nah, pada saat melakukan perjalanan kembali, nggak mungkin ada babi terus dong. Betul nggak? Nah, seperti itu lah gambaran.
Jadi cukup ini buat pelajaran terutama aku pribadi nih Ki, dan sahabat-sahabat Amor yang masih pelimpan ya. Dia takut mengoleksi keris karena takut musyrik atau apa. Nggak ada hubungannya. Musyrik seseorang dengan syiriknya seseorang tidak bisa dilihat dari dia menggunakan atau memegang pusaka. Karena makanya ini amal lebih niat kan. Semuanya perbuatan manusia karena niat. Nah, niat itu kan tidak di lisan, tetapi di mana? Di hati ya. Di hati. Nah, yang bisa melihat hati kita siapa? Ya Tuhan aja. Tuhan. Iya. Yang bisa mensirikan kita siapa? Tuhan. Tuhan, bukannya manusia. Jangan hanya karena kita bakar dupa, bakar hiyo. Nah, namanya warangan juga, misalkan warangan ini kan diinin wangi-wangiin biar apa? Biar wangi kasarnya, betul nggak? Biar lebih dia tumbuh kepercayaan dirinya. Contoh hal, orang bakar hiyo, terus jikiran, lebih rileks gak? Lebih rileks. Kenapa? Kalau kita lagi jikiran di tempat yang wangi, santai kita. Coba suruh jikiran tempat sampah, ngambur jancu-janculan itu pasti. Nah gitu aja gambarannya. Makanya tidak ada yang bisa melihat karena kita sebagai manusia diciptakan bukan untuk jadi hakim, bukan untuk menghakimi seseorang bahwa syiriknya seseorang, kafirnya seseorang. Kita yang bisa menilai, nggak bisa. Jadi jangan sampai kita jadi jadi mewakili hakim buat Tuhan. orang lain. Kan ujung-ujungnya mewakili Tuhan nanti. Ya. Sesoleh apapun derajat kita, setinggi-tingginya apapun tingkatan kita, tetap kita masih ciptaan. Gitu. Wong Nabi aja nggak pernah mendoktrin kok. Betul nggak? Justru orang yang melakukan kesalahan ya coba dirangkul. Nggak ada langsung nggak ada langsung di. Malah saya dengar itu aku ngajinya kan di YouTube nih sekarang nih. Ngaji berbagai macam versi sama kok. Jadi menghilangkan keakuan aja susah. Syirik kufi ya. Iblis itu dulu sebelum dia jadi iblis, dia salah satu panditonya Allah kan. Iya. Salah satu istilahnya santrinya Allah nih. Yang apa yang taat juga. Sebanding dengan malaikat gitu. Karena dia mengaku aku, akhirnya tumbuh kesombongan. Makanya pada saat orang mengaku sebagai orang yang lebih bisa, lebih pandai, lebih hebat, sama aja dia melebihi dari kapasitas iblis di dalam dirinya. Karena kesombongan itu adalah selendangnya Allah, bukan selendangnya manusia, bukan selendangnya jin. Sampai memang susah sih namanya syirik kufi, halus banget ya. Syirik itu beda-beda tipis sama inilah. Gak usah ngomong lah, bukan pakom saya itu. Makanya saya bilang dulu sebelum ngetren yang paranormal, saya pernah buat saksi si Boy lah. Saya diajarin Facebook dulu sama dia tahun 2009-2010 lah sama dia. Saya bilang dulu ada grup di Facebook tuh ikatan paranormal, kadang parah, kadang normal. Kadang parah, kadang normal. Artinya orang itu nggak bisa dilihat bahwa oh dia memainkan saktinya orang hebat. Enggak, kan seperti saya bilang tadi, apapun yang dimainkan itu bagian dari entertain. Sama seperti kita malam ngobrol, penanaman sugesti. Kalau dibilang ya beda ya, kalau misal orang sakit ke dokter itu udah jelas-jelas, ya kan? Tapi kalau memang orangnya merengkal, apa yang dia konsumsi buat obat nggak bakal sembuh. Mau dokter dan dokter mahal nggak bakal sembuh. Bener. Karena apa? Sugestinya karena santet. Gitu. Padahal penyakit non medis terbesar nih pikiran manusia, otak. Akhirnya stres. Akhirnya dia datang begitu ke tempat-tempat yang mungkin praktisi atau ya konselor yang
digaris bawahi sebagai spiritual. Nah, terus oh iya bener nih, Dek, kamu udah santet. Karena apa? Dia sudah menjual dirinya bahwa gua sakitnya kena santet. Nah makanya kalau dia berobat ke dokter ya dia nggak bakal sembuh karena apa? Dia sudah memblokir mindsetnya dia. Gua kena santet bukannya kena sakit biasa. Dia nggak bakal sembuh ke dokter. Tapi kalau dia kita memerankan seperti apa yang diucapinnya dia, ya kita harus memainkan apa yang ada di dalam pikirannya dia. Biar apa? Sugesti penyembuhan, pengobatan. Gitu. Biar selaras gitu ya. Biar selaras. Biar dia juga nggak intinya ya lu mau sembuh nggak gitu. Kalau mau sembuh ya mungkin kadang memang suka bermain apa ya permainan supranatural. Gunanya untuk apa? Untuk menanamkan mindsetnya seorang itu. Karena kalau misal oknum atau tokoh spiritual tidak memainkan itu, jadi tidak akan pernah membawa apa yang dirasakan si klien seperti itu. Walaupun memang banyak oknum-oknum yang memainkan lebih dari itu. Jadi menangnya kolektor keris ini kan di keris ini udah ada doa-doa atau harapan Pugi. Ya. Jadi kalau udah jadi kolektor atau penggemar perusahaan haji mungkin lebih ini ya, ada yang backup mungkin ya. Ya, sadar atau nggak sadar, tapi pada dasarnya kita sendiri aja nggak hanya sekedar ruh, tetapi ada horim, ada malaikat penjaga, ya kan, apalagi di bawah naungan nur ilahi kan. Karena setiap manusia lahir, istilahnya sudah diberkahi, sudah dijamin bahwa ini adalah umat manusia yang ya kayak kita punya anak deh, kita harus ngurus kan. Sama, Allah juga menciptakan umatnya diurus walaupun tidak terlihat secara kasat mata gitu. Makanya coba anak kecil umur di bawah 2 tahun jatuh, mau jatuh dari mana selalu nggak ada bekas luka. Iya. Justru kalau lagi ada orang tuanya atau ada keluarga jatuh benjol. Karena apa? Itu dijaga. Ada yang jaga. Ada yang jaga. Bukan yang jaga leluhur ya, tetapi itulah nur ilahi tersebut. Makanya membedakan cukup simpel. Misalkan kita lagi kumpul terus kita punya anak kecil, ini lagi banyak orang, anak jatuh pasti benjol. Tapi kalau dia sendiri Gak apa-apa. Aneh. Mungkin benjol itu biar tahu si orang tua ini. Dia tahu, lu harus jaga lu. Harus jaga. Jangan sembrono, jangan handphone. Bisanya bikin aja gitu. Harus jaga benar. Mentang-mentang istri masih nifas, lu mainan micet ya. Oke, sama-sama Mor. Banyak sekali wejangan dari Cah Ganteng, Cah Bagus. Aku panggil Cah Bagus aja, masih muda. Tapi aduh pengalamannya cukup keren banget di spiritual, di agama. Wah keren banget, banyak belajar nih. Ini pantas jadi guru nih, walaupun usia masih di bawahku jauh ya Ki ya. Aku udah mau 50 nih. 50? Iya. Kayaknya masih kepala 2 kayaknya dia. 24 ya? Ya Kak. 24 katanya. Nong terus ini. Nggak terus berarti, kawin menen. Nah, Sepujang. Makanya saya bilang KPL itu singkatan kami perjakal. Iya. Kami perjaga lagi. Perjaga lagi. Nah, udah ya. Ya gengs, buat teman-teman Galeri Sang Pamor Channel, dimanapun kalian berada, ingat, keris adalah simbolik warisan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Terlepas di Filipina ada, terlepas di Thailand ada, bahkan di Malaysia ada, tetapi yang harus kita pahami di sini adalah bagaimana caranya kita bisa mewarisi nilai-nilai budaya yang sudah ada dari zaman dahulu kala. Kalau bukan kita, siapa lagi? Saya Gibran Leu, tunjukkan eksistensi kalian.